Monster Super Red. Woi, Monster Super Red. Iya. Warna-warnanya merah. Tidak melambangkan partai tertentu kan, Ji? Enggak. Oh, enggak. Kan ada merah, ada hitam, ada kuning, ada apa ya? Iya benar. Disesuaikan dengan mobilnya, passion mobilnya apa cocok warnanya. Oh, ini koleksi mobil keberapa? Aji inget nggak? Nggak inget. Ini nggak pernah dia pakai, ini baru kali ini dipakai. Serius? Iya, kadang-kadang bingung. Karena kan banyak mobil kan. Pas pakai mobil yang ini kadang-kadang lupa. Ya ampun. Udah lengkap, ada radio, ada apa. Iya, canggih banget. Aji, abis berapa buat ngemodif mobil kayak gini? Ini beli unitnya, ini kan unitnya Sahara 2012, beli bekas. Untuk bangunnya yang habis 1,3. Beli unitnya berapa? 950 juta. Wow. Bangunnya modifnya itu 1,3. Berarti kan 2M 250 kan. Wow. Dan mobilnya aja nggak ada lecet, nggak ada kotor, debu ya nggak ada. Lihat. Serius? Coba aja lihat. Iya bener, licin banget mobilnya. Nggak mungkin ada kertas, nggak mungkin ada sampah. Gitu, Iya, nggak boleh. iya. Nggak boleh. Aji nggak bersihin sendiri dong? Kalau dia kan tiap hari ngecek. Pas mau keluar kan dicek dulu. Nah sebelum kalau misalnya hari ini mau bawa mobil apa, nah kalau kotor dia nggak mau bawa. Iya. Kadang-kadang hari Minggu kan ingin bawa misalnya Morgan, tapi karyawan libur, ya udah nyuci sendiri dulu. Nyuci sendiri. Yang penting begitu start berangkat bersih, begitu jalan hujan lain cerita. Oh. Heran aku, Biang bisa nggak protes mobil Haji mahal-mahal banget Surabaya. Nggak pernah diprotes. Nggak pernah diprotes ya. Pasti. Orang asal ada uang dikasih dulu. Pokoknya boleh beli apa aja. Ya istri yang baik ya. Lalu dikasih. Lalu dikasih. Itu dia tuh. Tapi keuangan semua Biang yang ngatur aja. Nggak ada keuangan. Ada emang finansialnya. Dan sering juga Aji beli mobil pakai gajinya Aji sendiri. Oh gitu. Ya. Aji masih digaji. Dia dapat gaji, istrinya Aji juga dapat gaji. Nah, misalnya kalau beli mobil yang di bawah 1M, ya kita pingin beli misalnya kayak kemarin kan beli Mercy nih, harga 1M. Udahlah kita beli, kita kredit 1 tahun. Kita pakai gajinya Aji. Ya ampun, di kredit. Maksudnya paling nggak gajinya biar nggak habis-habis beneran. Kreditnya buat hiburan aja ya guys. Ini bukan perusahaan loh, ini bukan perusahaan beli, ini Ji yang beli pribadi. Beli pribadi. Tapi nyicilnya 12 bulan, biar gajinya Ji nggak habis-habis banget. Oke, kita akan menuju ke rumahnya Aji untuk terusin ngobrol-ngobrol di sana ya. Rumahnya Aji udah deket nih, kalau nggak Lampu Merah deket. Oh oke. Bentar lagi nyampe rumah Aji. Iya. Ini rumahnya Aji. Wow, rumahnya pinggir jalan, dari luar kok kelihatannya nggak nyangka dalamnya begini Aji, bagus banget. Ini rumahnya pusat kota. Di pusat kota banget. Iya. Aji biasanya kalau menghabiskan waktu kalau di rumah di mana spotnya yang favorit? Kamarnya Aji paling pojok. Dia jarang di rumah, biasanya 30 menit di rumah, sisanya tuh kerja. Bang Toyib mode ya, Bang Toyib mode Aji. Oh, Aji koi juga. Ini katanya membawa keberuntungan nih koi nih. Oh gitu. Ada burung juga. Ini bisa. Assalamualaikum. Takut ya karena terlalu dekat. Bisa assalamualaikum. Bisa. Assalamualaikum. 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 Yeay. Kita lihat begini kalau ke Bali kan ke villa ya. Kalau di sini rumahnya aja yang begini gitu settingannya. Nah ini rumah luasnya 2.500. Tapi anak-anaknya Aji sekarang udah persiapan membangun rumah. Rumah sendiri. Rumah sendiri. Nah di sini nanti anak-anak akan pindah dari sini. Terus ini akan kita renovasi ini buat villa nanti. Oh. Kalau teman-teman datang ke Bali nggak usah sewa villa di mana-mana, tinggal di sini. Asik. Oh jadi gitu ya. Ini fullnya. Ini Aduh, nih. sayang nih kotor banget. Iya, Aji udah lama nggak diberenangin apa gimana? Ini nggak pernah renang. Oh. Bersih biasanya. Nggak boleh nggak kotor. Iya. Gimana sih? Nah, ini kan karena Kambojanya pasti apa ya? Jatuh ya. Iya, rontok ya. Iya. Sorry banget yang punya rumah bersih-bersih kolamnya sendiri. Aji ini pencitraan doang depan kamera apa emang Aji hobi bersih-bersih sih? Ini mau nyuci, mau ngepel, mau apa aja bisa, udah biasa. Udah biasa. Iya. Kan perjalanan dia udah dari nol. Dari nol banget ya Aji. Kalau bersih-bersih kolam cuma bersihin daun Kamboja sih aman. Aman, masih bisa lah. Iya. Nah, ini menarik deh. Saya pikir ini tadi tuh buah jeruk Bali. Ternyata buah apa Aji?
Majapahit. Majapahit. Dan selalu berbuah, tidak bisa dimakan. Oh, nggak boleh dimakan. Bagus ya, buahnya mirip-mirip jeruk bali. Gede. Aji, kita duduk di situ kali ya? Ini anjingnya yang lucu. Ih, banyak mainannya di sini, gemes banget. Oke, ini spot duduknya Aji. Iya. Aduh, nikmat banget di Jakarta, dengerin suara macet lagi, bising di sini dengerin suara burung ya Aji ya. Suara burung. Kalem, lihat anjing main, lihat ikan koi, happy gitu, bahagia gitu. Oh, makanannya datang susulan, silakan. Terima kasih banyak Mbak Ade. Ini produk masa pandemi. Produk masa pandemi, ini menarik untuk dibahas. Aji, tapi sebelum kita ke sini, Hanum pengen tanya lebih banyak. Kan orang kalau mengenal tentang sosoknya Aji Kresna ini, Aji tuh di bio-nya tuh selalu nulis bahwa kata siapa anak nakal nggak bisa punya masa depan. Oh, iya. Gitu kan, kayak betapa Aji tuh banyak sekali menekankan narasi soal betapa rebelnya Aji pas lagi kecil dan akhirnya Aji bisa bertumbuh sebagai orang sukses seperti sekarang. Sedikit tentang masa kecil Aji dong, dulu seperti apa sih? Dia tuh kelahiran Bali Utara ya. Hmm. Orang tuanya dia petani, ibunya dia pedagang kue. Nah, di kampung itu adalah dia satu-satunya orang termiskin. Di kampung. Termiskin Aji? Termiskin. Karena rumah aja nggak punya, apalagi tanah. Ya ampun. Tanah yang ditempati itu kan tanah desa. Sepanjang kita nempati boleh. Tetapi kalau sudah tidak nempati di sana kan harus keluar dari sana dan tanah itu udah milik desa lagi. Dan sehari-hari yang kita makan jarang sekali nemu nasi putih. Makannya apa? Nasi campur jagung, nasi campur ubi. Karena kan beras mahal. Nah, itulah kesehariannya. Tapi kalau dulu dikasih tiap hari makanan makanan dicampur nasi putih, nasi campur ubi, nasi campur jagung. Kalau sekarang malah pingin yang seperti itu. Kangen ya Aji ya? Seperti sekarang kalau ayo cari nasi yang campur ubi yuk. Kalau sekarang dulu bosan banget. Bosen banget. Sekarang malah akhirnya nyari-nyari momen-momen seperti itu lagi karena udah jarang ya Aji. Dan bisa dirasain. kita pagi jam 4 pagi bantu ibu jualan ke pasar, Jualan apa aja? jualan kue. Oh. Terus jam 7 lanjut bantu orang tua ke sawah. Sampai jam 7 pagi ya bantu orang bapak sampai jam 10 persiapan jalan sekolah. Kita jalan sekolah setiap hari itu 4 kilo per hari. Jalan kaki? Sekolah waktu SMP. 4 kilo per hari, uang saku yang diberikan oleh orang tua kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak, 100 rupiah. 100 rupiah? Itu tahun berapa nih? Nggak ingat tahunnya. Kadang-kadang kan ditanya, Ji, ada nggak foto-foto dokumen yang Zaman lama, dulu. mungkin zaman dulu. Berarti kalau dulu Ji punya dokumen foto atau apa, berarti kan Ji udah kaya, udah punya kamera. Betul. Itu nah, akhirnya singkat cerita, akhirnya bisa tamat SMP, melanjutkan SMA sebentar, sekolah menengah industri pariwisata namanya. Nah itu pun cuma hanya 6 bulan. Sekolahnya waktu 6 itu? bulan, karena di situ orang tua saya bilang bahwa bapak sudah tidak bisa membiayai sekolah lagi. Begitu orang tua saya bilang bilang tidak bisa membiayai sekolah lagi, tanpa seizin orang tua, jam 8 pagi ibu meninggalkan kampung halaman. Itulah ceritanya. Jadi Aji kabur dari rumah? Kabur dari rumah, tanpa uang saku, tanpa seizin orang tua, hanya pakaian saku. Apa yang bikin Aji nekat banget pada saat itu anak SMP kabur dari rumah? Bosen jadi orang miskin. Bosen jadi orang miskin. Karena kan ngerasain sekali ya di kampung itu makan itu susah. Apalagi jam waktu sekolah minta sama orang tua untuk beli sepeda aja dengan harga 15.000, orang tua nggak mampu. Orang tua nggak mampu. Akhirnya dengan begitu orang tua saya bilang udah tidak bisa beli sekolah lagi, ya udah mending kabur aja. Daerah Sanur itu kan ada beberapa hotel melati, ada banyak hotel melati. Namanya Sanur kan daerah pariwisata. Nah kebetulan di sana ada hotel Rani. Kebetulan saya ketemu dengan security. Disitulah saya minta izin kepada security. Pak security, izinkanlah saya menumpang di sini sebelum saya mendapatkan pekerjaan. Atas seizin security, hanya saya diizinkan tinggal di pos security. Apa bikin security dan pihak hotel percaya Aji boleh tinggal di situ? Nah itu dah hari pertama kan saya minta izin kepada security, izinkanlah saya tinggal di sini sebelum mendapatkan pekerjaan. Begitu saya diizinkan tinggal di situ, inisiatif yang saya lakukan adalah membersihkan halaman parkir dan kebun hotel tersebut. Tanpa disuruh? Tanpa disuruh. Ini inisiatif sendiri ya. Tanpa disuruh siapa tuh tujuan kan biar dapat numpang. Nah sore saya membersihkan halaman parkir dan kebun hotel tersebut. Malam jam 12 malam saya mencuci mobil yang ada di parkiran. Biasanya namanya orang nginep di hotel pasti ada mobil kan. Ada di parkiran pasti ada mobil. Nah kebetulan di hari pertama mobil yang saya cuci adalah mobil plat DK.
kan identik namanya plat BK pemiliknya orang Bali. Nah begitu saya cuci jam 12 sampai jam 3 malam, jam 3 saya tidur sampai jam 7 di pos security, jam 7 bangun saya nyamperin yang punya mobil. Tujuannya kan biar dapat upah. Iya. Semalam saya cuci ini mobilnya. Ya, gitu begitu datang yang jam 7 pagi kan, begitu datang yang punya mobil saya bilang begini, Om saya yang cuci mobilnya. Oh adik yang cuci mobil saya. Iya Om. Tahu nggak yang punya mobil ini? Nggak tahu Om. Yang punya mobil ini adalah saya pemilik hotel ini. Begitu Omnya bilang begitu, Om kalau tidak keberatan, izinkanlah saya minta makan di sini, izinkan saya tinggal di sini, dan saya janji membersihkan halaman parkir, kebun dan mobil Bapak setiap hari. Nah dari hasil cuci mobil itu dia bisa menyisihkan tabungan senilai Rp150.000. Oke. Uang yang Rp150.000 saya belikan Honda sepeda motor Honda 70. Oke. Dan kecepatannya tidak boleh lebih dari 70 karena sisinya 70. Namanya udah 70. Iya. Dengan modal sepeda motor itulah saya akhirnya memutuskan berhenti jadi tukang cuci mobil dan cari pekerjaan. Dan pertama kali bekerja dan tidak pernah bekerja di tempat lain adalah di konveksi Siddhartha. Oh, nah menarik sosok nama Pak Siddhartha ini. Saya mendengar informasi bahwa Aji masih berhubungan sangat baik sama Pak Siddhartha karena seperti berhutang budi pada saat itu ya Aji ya Pak Siddhartha, dan katanya bahkan Aji juga ngasih sahamnya Krista untuk Pak Siddhartha. Kisahnya seperti apa sampai sebegitunya banget Aji sama Pak Siddhartha? Mungkin kalau saya nggak kerja di Siddhartha dulu mungkin nggak dapat ilmu yang banyak ya. Mungkin jadi orang yang nggak benar ya. Nah saya satu-satunya karyawan yang tinggal satu atap satu perusahaan dengan Pak Siddhartha. Dan teman-teman yang lainnya tidak ada yang mau tinggal satu atap dengan satu perusahaan dengan Anda. Kenapa? Karena rata-rata menghindari pekerjaan di luar jam kantor. Kan pasti begitu kan? Takut disuruh kerja di sini. Nah, karena tinggal sama bos, otomatis kan kewajiban saya dan tugas saya pasti lebih banyak dong. Toko buka jam 8, kita jam 6 harus sudah bangun, bantu-bantu. Dan begitu juga sore, teman-teman pulang jam 5, kita masih nutup toko dan bantu-bantu. Nah, di situ saya tadinya hanya pegawai serabutan, hanya tamatan SMP. Karena saya punya bos baik, saya di situ banyak belajar menjahit, sablon, motong atas inisiatif sendiri. Nah, akhirnya dalam waktu 6 bulan saya dipercaya oleh Pak Siddhartha, dan dikasih nasihat, dikasih bimbingan. Pokoknya sosok yang sangat luar biasa ya. Nah, sosok Pak Siddhartha itu adalah sekarang adalah sebagai orang tua saya dan sekaligus orang tua angkat saya. Dan begitu saya buka Krishna, disitulah saya mulai berpikir, saya sepakat sama istri. Suatu ketika kalau urusan kita jalan, Krishna jalan, kita pikirkan saham buat Pak Siddhartha. Wujud saham itu sebenarnya hanya gini, wujud ucapan terima kasih. Tidak ada hitam di atas putih. Artinya secara hati ya. Iya. Hati, Emang pengen ngasih ya, emosional kita, artinya kita yang udah sepakat sama istri yang sekarang udah sama anak-anak, kita punya orang tua. Tanpa beliau kita nggak mungkin ada di tempat ini. Aji, dengan semua perjalanan hidup yang udah Aji alami dari 0 sampai sekarang, Aji kan akhirnya sekarang punya anak-anak, Aji punya cucu. Pola didik seperti apa yang Aji terapkan? Kan dulu Aji jadi anak kecil yang merasakan hidup susah, struggling sendiri, modal nekat adalah kunci gitu ya. Kalau sekarang anak-anak Aji udah tinggal ngerasain senangnya aja. Ya kita jujur ya. Nah kebetulan di sini kan dulu juga saya sampaikan istri saya adalah teman sekolah saya di Sinti. Tetapi pacarannya waktu sama-sama merantau. Nah di sini saya bisa berhasil seperti ini tentunya kan berkat istri saya. Saya bekerja keras. Istri saya kerja keras, saya juga kerja keras. Dan bahkan sehari-hari di rumah ini kita ada pembantu 4. Pembantu itu makan dari masakan istri saya. Oh ya? Iya. Jadi Biang masih masak sendiri? Iya. Makanya di sini itu beda. Ilmu di perusahaan di rumah saya beda. Biasanya kan pembantu kita makan dari masakan pembantu. Iya. Kalau di sini pembantu makan dari masakan istri saya. Dan sini tidak ada yang dibedakan. Nah makanya di sini bagaimana cara mendidik anak? Saya nggak pernah ada aturan harus begini harus begini. Tetapi cara mendidik anak saya dengan cara pekerjaan. Mungkin anak-anak saya melihat sama ibunya setiap hari kerja. Dan istri saya malam kalau datang dari ngecek outlet malam itu masih jahit. Masih setiap malam. Silakan dicek. Nah, cuman tidak pernah mau diekspos keluarga saya. Makanya pagi istri saya masak, habis itu keluar ke outlet, malamnya begitu ada waktu kalau nggak capek dia jahit. Jahit masker, jahit apa gitu. Karena meskipun kita punya perusahaan Krishna atau apa, tetap kita jadi supplier. Istri saya jadi supplier baju Bali, saya supplier t-shirt. Iya, artinya kita harus beda hitungnya juga di nama perusahaan harus saya tetap jadi supplier dong. Bukan act like a boss ya Aji ya. Kita tetap jadi pekerja. Ya, wow. Gitu. Nah, makanya cara mendidik anak dengan cara bekerja. Kita nggak pernah nyuruh kamu harus begini, kamu harus sekolah.
Kalau kamu berhasil, lihat orang tua kamu. Tapi Aji kan sempat mention produk-produk pandemi. Jadi ternyata Aji nih kemarin kan ya, kita tahu masa pandemi ini kan menyerang banyak sekali usaha yang ada di muka bumi lah Aji ya, di Indonesia. Aji terutama, Aji tuh punya 2.500 karyawan ya Aji total. 2.500 karyawan di 2019. 2019. Dan di 2019 itu kita ada outlet, 3 outlet yang kita buka. Itu outletnya ya cukup gede semua. Ada Krishna Blangsingo dengan luas 3 hektar. Ada Waterpark di Lopina dengan luas 10 hektar. Terus ada Krishna yang terbaru yang ada rooftop itu kita buka 2019. Jalan 10 bulan kena pandemi. Bayangkan. Kena pandemi, kita punya karyawan 2.500. Di bulan Maret, itu bertepatan dengan bulan Maret, itu hari raya Nyepi, itu lockdown dan kita merumahkan 2.000 karyawan. Jadi sisa 500 karyawan. Ya kenapa sih hanya disisain yang disisain 500 karyawan, kan tukang kebun. Engineering itu kan harus ada. Sedangkan kita kan di Bali kita ada 32 outlet. 30 outlet. Nah, bayangkan selama pandemi itu kan tidak ada income. Cash flow keluar terus. Cash flow setiap bulan yang harus keluar 1,5 M untuk bayar listrik dan untuk 500 karyawan. Berapa Aji? 1,5 M. Karena selama pandemi itu dari 2020 sampai 2021 itu kita nggak ada income tapi cash flow 1,5 M keluar setiap bulan. Karena bayar listriknya 700 juta. Sakit banget kepala dengan Listrik kan nggak dibayar. Syukurnya pajak bisa selama pandemi, selama toko tutup pajak nggak bayar. Ada keringanan ya terima kasih sama pajak ya. Terus kalau listrik nggak bisa ditangguhkan. Sekali ya. Oh ya, Aji di luar kesibukan Aji jadi bosnya Krishna, dengan semua hal yang Aji lakukan sekarang, pengembangan bisnis, Aji juga disibukkan dengan menjadi ketua ini yang di Bali, regional Bali. Iya. Tadi baru masuk sini, koleksi mobilnya katanya nggak cuma yang ada di parkiran sini doang, masih ada banyak lagi gitu. Ini kan tanggung jawab yang nggak mudah Aji, bahkan katanya Aji habis kepilih langsung bikin sirkuit di Singaraja. Iya. Nah kebetulan saya dipilih jadi ketua ini Februari tanggal 16 pas 1 tahun. 1 tahun saya nggak ngerti organisasi. Nah ini baru pertama kali saya di organisasi. Nah di situ saya cuma nanya, saya lebih banyak bilang kepada teman-teman yang sudah pengalaman, yang sudah senior, saya nggak ngerti organisasi. Yang penting pesan saya, kerja yang bagus, jujur apa adanya. Ayo bang, hidupkan otomotif di Bali. Yang penting kompak, sulit kan gitu. Nah ini setelah saya ditunjuk jadi ketua ini, nah kebetulan kan memang saya hobi otomotif. Tapi saya cuma hobi diri sendiri, bukan untuk orang lain. Nah karena pas ditunjuk jadi ketua ini, saya harus bawa nama ini dong. Artinya otomotif harus hidup. Nah sekarang memang lagi suka off-road, lagi suka jeep. Dan kalau jeep aja sekarang udah ada berapa ya? Kita ada untuk mobil off-road, sekarang ada di Oleh-oleh Serbaji ada 6. Wow. Karena di sini parkirnya nggak cukup. Nah yang di sini ada 30 mobil ya. Cuman sekarang masih dititip, ada di bengkel, ada di Jakarta, ada. Nah, makanya istri sering marah nih. Nah ini nih, biang ketut protesnya gimana tuh, kan mobil nggak murah Aji. Istri itu nggak pernah melarang beli mobil. Cuman istri itu marah biasanya kalau pagi pas masak di dapur, begitu buka kaca kebun, kan kebun kelihatan. Iya. Sekarang begitu buka mobil kelihatan. Ini mau dikemanain rumah ini? Gitu. Makanya akhirnya kita putuskan bulan ini kita akan membangun namanya Cafe Otomotif. Oh, Cafe Otomotif. Cafe Otomotif itu nanti ada cafe-nya, ada tempat exhibition, terus di atasnya ada ballroom. Sekalian kita buka showroom. Luar biasa. Artinya hobinya mobil, oh ini rasanya harus ke showroom. Harus ke showroom. Ya, saya jual beli mobil. Ya. Aduh, enak banget ya. Iya. Aji, jadi kalau misalnya dikasih pilihan, mendingan ngegedein rumah apa banyakin mobil? Saya memang nggak tertarik buat rumah ya. Nggak tertarik buat rumah, ini malah anak-anak saya yang ngasih surprise. Dia buatin rumah buat orang tuanya. Karena saya nggak mau punya rumah, saya pingin dibuatin rumah sama anak. Karena orang tua saya dulu nggak punya rumah. Saya ngeliat orang tua saya dulu nggak punya rumah, saya nggak mau lah punya rumah. Tapi biar anak-anak saya nanti yang buatin rumah. Nah, sampai saat ini saya belum punya rumah. Ini kontrak. Ini kontrak tanah kita bangun sendiri. Ini kontrak aja. Ini kontrak tanah kita bangun sendiri. Terus tapi kalau keluarga saya, ponakan saya, orang tua saya, mertua saya buatin rumah. Kenapa Aji nggak bikin rumah? Karena orang tua saya dulu nggak punya rumah, saya ingin apa ya? Saya ingin mengikuti jejak orang tua. Orang tua saya susah, saya nggak mau berlebihan. Mending saya kontrak aja. Kalau kita mau bangun rumah, mending kita buat outlet satu. Aji punya banyak mobil, banyak outlet, tapi nggak punya rumah. Unik juga nih Aji ya. Luar biasa ya. Biasanya orang nggak punya duit. Kontrak aja tanah, kita bangun sendiri, orang juga nggak percaya. Oh ini kontrak ya? Iya, nggak percaya orang.
Aku juga nggak percaya sih Iya, sesungguhnya. ini jujur. Saya apa adanya. Kalau kontrak bilang kontrak. Kalau ini milik sendiri bilang milik sendiri. Dia nggak protes Aji, ayo dong kita bikin rumah gitu. Nah, sekarang Uang juga- udah banyak Sekarang anak malah sama istri yang buat rumah. yang bikin rumah. Jangan dikasih tahu Aji kalau kita bangun rumah. Kalau Aji tahu kita bangun rumah nanti pasti diambil uangnya, pasti dia buka outlet gitu. Jadi mendingan tidur Kita- di outlet ya. Kita banyak kerja. Dia kerja. Banyak kerja. Kalau orang punya uang zaman sekarang kan misalnya anak-anak milenial punya duit dikit, wah gimana caranya beli tanah, beli rumah. Aji enggak, gimana caranya buka outlet atau beli mobil. Unik. Aji luar biasa. Kita tuh Krisnana ya minim setahunnya satu outlet udah buka. Satu outlet. Iya lah, bahkan rata-rata 2 sampai 3 outlet setahun loh. Sekarang total 9 ya? 32 outlet, 33. Keseluruhan ya? Semua holding. Holding. Kalau oleh-oleh ada 8. Yang Krisnanya doang? Ada 8. 8. Tapi kalau yang lain kan ada water sport, ada Krishna water sport, ada Krishna adventure, ada Krishna eco village, ada Krishna beach street, masih banyak lagi, ada Krishna kuliner, banyak banget. Oke. Ada 33. Ntar lagi nambah lagi Jogja 1, Jakarta lagi 2 di PIK, berarti 36. Wow. Aji, mohon maaf banget nggak kebayang ini duitnya Aji banyaknya banget. Bener nggak sih katanya omsetnya per bulan 25 miliar minimal? Lebih kali. Lebih Aji, lebih 25 miliar. Wow, luar biasa. Tapi tetap nggak mau bikin rumah. Enggak. Aji paling luar biasa. Oke, Aji. Ya, kalau Ji buat rumah, sekarang di kampung buat rumah, pulang juga jarang. Udah mendingan nginep di hotel atau di villa. Tapi kalau Ji sekarang pulang, meskipun nggak punya rumah, Ji tidurnya tau nggak? Di mes sama karyawan. Serius? Demi Tuhan. Gara-gara pandemi. Sebelum pandemi, kalau Ji pulang kampung ke tanah kelahirannya, nginepnya di villa. Nah, semenjak pandemi kita tidur di mes sama karyawan. Tapi lama-lama kok jadi betah, kayak suka gitu. Nah, sampai sekarang kalau Ji pulang kampung, tidurnya di mes sama karyawan. Jadi satu, masak bareng, makan bareng, curhat bareng di situ. Iya. Hangat ya Aji ya. Karena Ji nggak ada jarak dengan siapapun. Saya lebih sering sama karyawan untuk Iya ya. gitu. Jadi Karena saya kan orangnya nggak mau pergi kemana-mana. Kalau orang mau ketemu Ji nggak akan mau ketemu di luar dari perusahaannya Ji. gitu. Hampir Ji. nggak pernah. Oh ya? Misalnya teman-teman dari Jakarta datang, kalau Ajik ayo ketemu dong di mana, di Canggu, aduh di Canggu gitu. Kalau bisa kapan balik balik ke Jakarta, mungkin sebelum balik kita ketemu di Krishna aja gitu. Karena saya nggak suka kalau misalnya saya diundang dinner atau di tempat-tempat itu, saya nggak, pasti jarang datang. Kenapa sih Aji? Nggak bisa makan restoran pakai sumpit itu juga nggak bisa. Kita anak desa. Dengan semua hal yang udah Aji lewatin, pendapatan omset yang Aji punya, nggak mungkin Aji nggak jadi incaran partai-partai politik. Ada yang pernah ngajakin Aji masuk nggak sih? Nggak mungkin nggak dong? Itu udah dari 3 tahun yang lalu ya, itu udah biasa ya. Iya. Bahkan ini menjelang tahun politik di 2024, Iya. hampir sering banget ada yang kesini lah, ada yang nelpon. Masalahnya lah. orang ngelihat Aji, mesin duit di Bali nih, gitu kan bisa buat motor partai. Ya, Oke satu juga mungkin dari toko. orang ngelihat mungkin dari segi finansial. Iya. Kedua ngelihat mungkin dari kedekatan Ji dengan dekat dengan masyarakat. Karena kan Ji tidak ada jarak dengan masyarakat. Bahkan kegiatannya Ji kan banyak di masyarakat. Iya, banyak Aji turun deket, ke bawah. deket banget kan. Kalau bicara dekat dengan masyarakat, sangat dekat dengan masyarakat dimanapun. Karena Ji nggak pernah jaga jarak dan selalu berbagi. Dan apa yang saya lakukan dari merintis dari awal sampai sekarang, murni memang saya ikhlas. Tidak ada arah ke politik. Kadang-kadang sering dihubung-hubungkan begitu kita buat acara, oh jangan-jangan Aji tujuannya mau ke DPR RI, ke DBT atau Bali 1 gitu. Saya bilang, satu tulus ngayah atau mengabdi buat Bali. Kalau Samri diajak untuk misal maju Bali 1, Aji nggak interest? Banyak sih ngajakin habis sekarang. Kemarin juga diajakin, Aji ayo maju yuk ke Bali 1 atau apa. Tapi saya bilang, saya nggak balik politik. Saya cukup seperti ini. Saya cukup dekat dengan masyarakat. Dan saya cukup punya Dan cukup teman jadi masyarakat. biasa. Punya teman politisi nggak apa-apa, tapi nggak mau jadi politisi gitu ya Aji? Iya, saya dekat dengan siapa-siapa dekat. Artinya dengan pejabat, dengan politisi, dengan pengusaha, dengan teman-teman artis juga kita dekat. Hampir rata-rata kenal semua kan. Iya. Tapi cukup kenal aja. Kenal aja. Jangan ke bawah arus. Kita ada games, signature games di Point of View, namanya adalah loyalty check. Jadi ini rapid question, Aji cukup hanya harus memilih satu dari 2 pilihan yang akan Hanum ajukan ya. Gak boleh kelamaan mikir, langsung tek gitu ya jawabnya Aji ya. Aji udah siap? Dah. Oke, langsung aja kita Udah nggak mulai. pernah nonton nih, gitu.
pertama, sports car atau jeep? Jeep. Wah, Dulu sport car, sekarang Jeep. salah jeep. Kan buktinya Jeep ada 7. Banyak banget. Buleleng apa Denpasar? Buleleng. Karena tanah kelahiran. Karena ingin memajukan ekonomi Buleleng. Oh. Karena Denpasar sudah maju. Waduh, waduh. Tugas saya adalah bagaimana mengembangkan ekonomi di Singaraja Buleleng dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Wah, luar biasa. Nah, ini 2 produk pandemi nih, pai susu atau kacang? Pai susu. Pai susu. Iya. Karena? Pai susu karena pai susu Bali kan identik dengan orang ke Bali pasti nyari pai susu dan kacang. Tetapi yang paling dominan di Bali itu adalah pai susu. Pai susu. Iya. Ya, sehari sekarang produksinya berapa? 25.000 box. 25. Ini omsetnya kita baru 6 miliar sebulan. 6 miliar sebulan. Pai susu doang Cuma aja. pai susu doang. Wow. Temen saya senyum-senyum tuh aja langsung megang kamera. Saya pindah aja deh kerja di sini gimana? Ayo jadi karyawan aja deh saya di sini. Aji, pertanyaan selanjutnya. Wisatawan asing atau wisatawan lokal? Lokal. Kenapa, Aji? Karena Krishna itu pasarnya domestik. Nah, kalau kita bermain pasar asing, bayangkan waktu pandemi sampai sekarang bisa lockdown perusahaan Krishna. Karena pasarnya domestik, begitu pasar domestik pandemi selesai, domestik kan udah 90% udah datang. Bahkan di masa pandeminya masih ada tamu domestik. Artinya pasar lokal yang paling menjanjikan. Makanya Krishna itu cinta lokal. Ya, Aji, berarti sebagai pertanyaan penutup, Aji nyaman gak sih kalau disebut sebagai crazy rich-nya Bali? Enggak. Kenapa, Aji? Saya juga nggak ngerti krisisnya Rick Bali itu, Rich Bali itu apa sih gitu. Makanya dibilang orang satu-satunya orang terkaya di Bali. Saya kayak sahabat ya. Tapi kalau kayak materi enggak. Ya, karena semua juga ini masih pinjaman bank, semua juga aset masih dianggunkan. Gak punya rumah. Nggak punya rumah, tetapi kayak sahabat ya. Kayak sahabat. Investasi yang paling abadi adalah sahabat. Saya jadi sahabatnya Aji ya. Iya. Salaman dulu dong. Terima kasih Aji atas waktunya. Silakan minum dulu. Siap, sambil saya minum teh dan lanjut makan pai susu lagi. Saya mau ucapin terima kasih dulu untuk Anda yang sudah menyaksikan Point of View episode kali ini bersama dengan Aji Krishna. Sehat-sehat Aji. Sehat selalu. Semoga bisa jalan terus mengedepankan UMKM BALI dan pengembangan bisnisnya Aji juga ke depannya. Amin. Amin. Terima Oke, kasih. thank you. Kalau gitu saya Aziza Hanum, sampai jumpa. Bye bye.